tempat pembuangan sampah kota. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, bayangan yang bergerak aneh di antara tumpukan kehidupan yang dibuang. Terlalu besar untuk seekor tikus, terlalu kurus untuk seekor coyote. Mason mematikan mesin. 20 tahun pelatihan militer membuatnya bergerak tanpa suara saat dia mendekati kerikil, nyaris tidak berbisik di bawah sepatu botnya. Di sana, di antara mesin cuci berkarat dan kantong sampah yang robek, dia melihatnya. Seekor German Shepherd, sangat kurus, tulang rusuknya menyerupai sayap kelelawar, menonjol dari sisi tubuhnya. Anjing itu membeku, mata kuningnya bertemu dengan mata Mason. Tidak liar dan terbengkalai. Ketika Mason mengambil langkah lain, anjing itu mundur, gemetar, mata itu, bagaimanapun, menyimpan sesuatu yang Mason kenali dari cerminnya sendiri. Tatapan kosong seseorang yang telah melihat terlalu banyak kekerasan, terlalu banyak pengkhianatan. Aku tidak akan menyakitimu, bisik Mason lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada anjing itu. Telinga hewan itu sedikit berkedut. Pengakuan mungkin, atau harapan terakhir makhluk yang sekarat? Beri suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Oakid G telah melihat hari-hari yang lebih baik, dulunya pusat manufaktur yang membanggakan di mana cerobong asap menandakan kemakmuran. Sekarang pabrik-pabrik yang sama berdiri sebagai monumen hampa untuk janji-janji yang rusak. Krisis opioid melanda di sini sangat parah, meninggalkan etalase toko yang kosong dan terlalu banyak jiwa yang hilang berkeliaran di jalan-jalan yang dinamai menurut nama bapak pendiri yang akan menangis melihat apa yang terjadi pada warisan mereka. Mason Thompson kembali ke kota kelahirannya 3 tahun lalu, bukan karena pilihan tetapi karena kebutuhan. Afghanistan telah mengambil lututnya, setengah pendengarannya di telinga kirinya dan, sebagian besar malam, tidurnya. Surat cerai sudah menunggu ketika dia kembali dari tur ketiganya. Sarah tidak ingin pergi, tetapi, seperti yang dia katakan, aku tidak bisa terus menjelaskan kepada Lily mengapa ayahnya melompat saat mobil meletup atau mengapa dia berteriak dalam tidurnya. Sekarang Mason bekerja sebagai perawatan di rumah sakit VA, memperbaiki hal-hal yang, tidak seperti hidupnya, dapat diperbaiki dengan alat yang tepat. Rumah sewa kecilnya terletak di tepi kota, cukup dekat dengan hutan sehingga rusa sesekali akan berkeliaran melalui halamannya. Cukup jauh dari tetangga sehingga teror malamnya tidak akan mengganggu siapapun kecuali dirinya sendiri. Dr. Eleanor Charter, Ellie, bagi kebanyakan orang, menjalankan satu-satunya klinik hewan di kota itu. Seorang wanita tanpa basa-basi dengan rambut beruban sebelum waktunya dan tangan yang cukup lembut untuk menenangkan makhluk yang paling ketakutan, dia telah mengembangkan reputasi karena menangani kasus-kasus yang dianggap orang lain tidak ada harapan. Seperti Mason, dia membawa bekas luka tak kasat matanya sendiri, setelah kehilangan saudaranya karena Id di Fallujah. Sheriff James Wilkins telah menjadi penegak hukum Oakid G selama hampir 2 dekade. Dibangun seperti pohon ek, dengan suara yang bisa mengelupas ket, dia memerintah rasa hormat hanya melalui kehadirannya. Mason tidak pernah terlalu menyukainya, bahkan sebelum perang. Sesuatu tentang cara senyum Wilkins tidak pernah mencapai matanya. Lily Thompson, pada usia 10 tahun, memiliki dagu keras kepala ayahnya dan kebaikan ibunya. Pengaturan hak asuh memungkinkan Mason untuk bertemu dengannya setiap akhir pekan, waktu yang berharga dan menyakitkan, karena dia berjuang untuk menjadi ayah yang pantas dia dapatkan, daripada menjadi tentara yang hancur. Di sudut Amerika yang terlupakan ini di mana harapan pergi untuk mati dan mimpi mengumpulkan debu seperti pabrik-pabrik yang ditinggalkan, Mason Thompson akan menemukan jalan penebusan yang tak terduga melalui teman yang paling tidak mungkin. Pagi setelah menemukan German Shepherd di tempat pembuangan sampah, Mason kembali dengan wadah tupperware berisi sisa daging dan mangkuk dangkal untuk air. Anjing itu tidak terlihat dimanapun, tetapi Mason melihat jejak kaki segar di lumpur dekat tempat dia melihat hewan itu. Dia menempatkan makanan di peti plastik terbalik dan mundur ke truknya. Aku bisa menunggu, gumam Mason, sambil menyesap termos kopi. Kesabaran adalah sesuatu yang telah dilatihkan militer kepadanya, kemampuan untuk mengamati tanpa bergerak, untuk menunggu saat yang tepat. Dia menyaksikan melalui teropong saat burung-burung mendarat untuk menyelidiki persembahan itu, lalu berhamburan ketika sebuah bayangan muncul dengan hati-hati dari balik gundukan furnitur yang dibuang. Anjing itu bergerak seperti hantu, perutnya hampir menyentuh tanah, telinganya rata di kepalanya. Mason menahan napas saat hewan itu mendekati makanan, mengendus dengan curiga sebelum melahapnya dalam 3 tegukan putus asa. Bahkan dari kejauhan ini, Mason bisa menghitung setiap tulang rusuk, melihat bulu yang tidak merata mengungkapkan kulit yang ditandai dengan apa yang tampak sangat mengganggu seperti luka bakar rokok. Itu dia, bisik Mason saat anjing itu menjilat air. Kamu belum selesai berjuang. Selama 3 hari ini menjadi rutinitas mereka. Mason akan membawa makanan,
mundur untuk menonton, dan anjing itu akan muncul setiap hari, mendekati persembahan sedikit lebih cepat, tinggal sedikit lebih lama. Pada hari keempat, Mason mencoba duduk di tanah sekitar 9 meter dari makanan. Anjing itu membeku saat melihatnya, lalu mundur di balik tumpukan sampah, tetapi rasa lapar menang dan akhirnya gembala itu merayap maju, menjaga mata lelahnya pada Mason saat ia makan. Aku berpikir untuk memanggilmu bayangan, kata Mason dengan lembut. Sepertinya cocok. Telinga anjing itu berkedut mendengar suaranya, tetapi ia tidak lari. Kemajuan. Pada hari kelima, Orchid G dilanda badai petir terburuk dalam beberapa tahun. Mason tiba di tempat pembuangan sampah dan mendapatinya berubah menjadi rawa berlumpur, sampah mengambang di genangan air yang baru terbentuk. Dia memanggil, bersiul, tetapi bayangan tidak muncul. Ayo, nak, di mana kamu? Kepanikan muncul di dada Mason saat dia mencari. Hujan membasahi jaketnya. Dia telah melihat terlalu banyak teman yang hilang dalam keadaan lain, di tanah lain. Bukan yang ini, bukan lagi. Setelah 1 jam mencari, Mason mendengar rengekan samar yang datang dari tumpukan puing yang runtuh. Mengikuti suara itu, dia menemukan bayangan terperangkap di bawah lembaran logam bergelombang yang jatuh. Satu kakinya menekuk dengan canggung, mata melebar ketakutan. Air yang naik hampir mencapai moncong anjing itu. Aku mendapatkanmu, kata Mason dengan hati-hati mengangkat logam itu. Bayangan menggeram, gigi terbuka, tetapi tidak bergerak untuk menggigit saat Mason membebaskannya. Aku tahu, tetapi aku perlu menyentuhmu sekarang, tidak ada cara lain. Dengan gerakan lambat dan hati-hati, Mason membungkus jaketnya di sekitar hewan yang gemetar itu dan mengangkatnya. Dia mengharapkan perlawanan, tetapi bayangan lemas dalam pelukannya, baik karena kelelahan atau semacam pengertian bawaan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Perjalanan ke rumah Mason terasa tegang, bayangan berbaring tak bergerak di kursi penumpang, kecuali kenaikan dan penurunan dangkal tulang rusuknya. 2 kali Mason menjangkau untuk memeriksa apakah anjing itu masih bernapas. Hampir sampai, katanya lebih untuk menenangkan dirinya sendiri daripada bayangan. Bertahanlah. Rumah Mason sederhana tapi bersih, sebuah peternakan 1 lantai dengan beranda belakang yang berjeruji. Dia membawa bayangan masuk dan membaringkannya di atas selimut di ruang tamu, lalu memanggil dokter charter. Aku butuh bantuan, Ellie, katanya ketika dia menjawab. Tidak ada pertanyaan yang diajukan, itu biasanya yang terburuk, jawabnya. Tetapi 40 menit kemudian truknya berhenti di jalan masuk rumah Mason. Ellie tidak membuang kata-kata ketika dia melihat bayangan. Ya Tuhan, Mason, anjing ini seharusnya mati. Tapi dia tidak, kata Mason tegas. Dan dia akan tetap seperti itu. Dia bekerja dalam diam, membersihkan luka, memasang kaki yang patah, memberikan cairan dan antibiotik. Bayangan tetap sangat tenang, hanya sesekali mengeluarkan erangan rendah ketika rasa sakitnya menjadi terlalu berat. Dia telah disiksa, kata Ellie akhirnya, menunjuk ke bekas luka yang khas, dan tidak hanya diabaikan. Seseorang melakukan ini dengan sengaja. Rahang Mason menegang. Bisakah dia pulih? Secara fisik, mungkin mental? Dia mengangkat bahu. Itu terserah kamu. Dia akan membutuhkan perawatan konstan selama berminggu-minggu. Apa kamu siap untuk itu? Pertanyaan itu tergantung di udara, menunggu dengan pengertian yang tak terucapkan. Mason tidak bisa membuat tanaman rumahnya tetap hidup. Terapisnya masih menggunakan kata-kata seperti tantangan signifikan dan pemulihan berkelanjutan untuk menggambarkan keadaan mentalnya sendiri. Aku siap, kata Mason, mengejutkan dirinya sendiri, dengan keyakinan dalam suaranya. Setelah Ellie pergi, Mason duduk di lantai di samping bayangan, yang mengawasinya melalui mata yang setengah tertutup. Ini kesepakatannya, kata Mason. Kamu tidak mempercayaiku. Aku mengerti itu. Aku juga tidak mempercayai banyak orang, tetapi kita akan saling membantu melewati ini. Mengerti? Ekor bayangan bergerak sekali, sedikit goyangan terhadap selimut. Malam itu Mason tidur di sofa daripada tempat tidurnya, tidak mau meninggalkan bayangan sendirian. Suatu saat dalam kegelapan dia terbangun dan mendapati anjing itu menyeret dirinya lebih dekat, cukup dekat sehingga Mason bisa merasakan napasnya di tangannya. Itu bukan kepercayaan, belum, tetapi itu adalah permulaan. Minggu pertama dengan bayangan adalah pertempuran bukan melawan anjing tetapi melawan waktu dan trauma. Mason mendapati dirinya berada pada jadwal yang lebih ketat daripada hari-hari militernya. Pengobatan setiap 6 jam, pembersihan luka 3 kali sehari,
Makanan kecil sering ditawarkan untuk menghindari membebani perut bayangan yang menyusut. Selama itu semua, bayangan mengawasinya dengan mata lelah yang sepertinya menyimpan sebuah pertanyaan. Kapan kamu akan menyakitiku? Dia melakukannya lebih baik dari yang aku harapkan, kata Dokter Carter selama kunjungan tindak lanjutnya. Jari-jarinya dengan lembut menyelidiki tulang rusuk bayangan, mencatat sedikit peningkatan dalam kondisinya. Tetap saja, dia memiliki jalan panjang di depan. Kita berdua, jawab Mason, tidak menatap matanya. Ellie meletakkan tangan di lengan Mason, gerakan yang begitu tak terduga sehingga dia hampir tersentak. Kamu melakukan yang baik, Mason, lebih baik dari yang lain. Setelah dia pergi, Mason duduk di samping bayangan di lantai, menjaga jarak hormat. Dengar itu, nak, kita bukan bencana total. Telinga bayangan berkedut tetapi dia tetap tidak bergerak, matanya mengikuti setiap gerakan Mason. Pada hari ke-9, Mason menemukan sesuatu yang tidak biasa. Saat memandikan bayangan, jari-jarinya menemukan benjolan kecil dan keras di bawah kulit di pangkal leher bayangan. Apa ini, nak? Gumamnya, menyelidiki dengan lembut. Bayangan merengek, menarik diri. Mason segera menelepon Ellie. Mungkinkah itu kanker? Kata itu tersangkut di tenggorokannya, penuh dengan kenangan akan penurunan ayah yang menyakitkan. Biarkan aku melihat, katanya setelah bergegas datang. Jari-jarinya yang terlatih menjelajahi benjolan itu sementara bayangan gemetar. Itu bukan organik. Rasanya seperti, rasanya seperti chip pelacak, seperti untuk hewan peliharaan yang hilang. Mason bertanya, Ellie mengerutkan kening, jauh lebih kecil dan ditempatkan berbeda. Sebagian besar microchip hewan peliharaan pergi di antara tulang belikat. Ini adalah, dia ragu-ragu, mengingatkanku pada tag khusus yang mereka gunakan untuk hewan penelitian atau, anjing militer. Mason selesai. Kesadaran itu mengklik di tempat bersamaan dengan perilaku bayangan yang tidak biasa, bagaimana dia menanggapi gerakan tangan tertentu, bagaimana dia memposisikan dirinya di ambang pintu, selalu waspada. Apakah dia menunjukkan tanggapan pelatihan formal? Tanya Ellie. Mason mengangguk perlahan. Aku pikir aku membayangkan hal-hal. Kemarin aku menjatuhkan piringku di dapur. Itu pecah. Alih-alih melarikan diri, bayangan segera menempatkan dirinya di antara aku dan ambang pintu seperti dia melindungiku. Malam itu, karena tidak bisa tidur, Mason meneliti anjing pekerja militer secara online. Foto-foto itu menunjukkan German Shepherd, Belgian Malinois, dan Labrador Retriever yang kuat, hewan yang kuat dan percaya diri, tidak seperti makhluk yang hancur yang meringkuk di lantai ruang tamunya. Namun perilaku terlatih yang disebutkan Ellie cocok dengan apa yang dia amati pada bayangan. Mason ditarik dari penelitiannya oleh suara yang sudah menjadi akrab, pernapasan cepat dan panik yang mendahului mimpi buruk bayangan. Bergerak hati-hati untuk menghindari mengejutkan anjing itu, Mason duduk di lantai di dekatnya. Tenang, nak, bisiknya saat kaki bayangan berkedut hebat, rengekan lembut keluar dari tenggorokannya. Kamu aman sekarang. Tanpa berpikir, Mason mulai berbicara, suaranya rendah dan stabil. Dia memberitahu bayangan tentang Afghanistan, tentang debu yang masuk ke segala sesuatu, tentang anak-anak yang akan mengikuti konvo mereka memohon permen, tentang beratnya baju besi di suhu 120 derajat. Dia berbicara tentang teman-teman yang telah hilang dan bagian-bagian dari dirinya yang telah dia tinggalkan. Secara bertahap, pernapasan bayangan menjadi stabil, mata anjing itu terbuka, menatap Mason dengan sesuatu yang, untuk pertama kalinya, bukanlah ketakutan. Kita cocok, kamu dan aku, kata Mason pelan, keduanya barang rusak. Saat fajar, Mason terbangun di lantai, selimut dari sofa tersampir di atasnya. Dia tidak ingat mendapatkannya. Yang lebih mengejutkan adalah berat hangat di sisinya. Bayangan telah bergerak selama malam itu, memposisikan dirinya sehingga punggungnya menempel pada tulang rusuk Mason, tidak berpelukan, tidak persis, tetapi kedekatan. Kepercayaan. Akhir pekan membawa kunjungan terjadwal Lily dan dengan itu kecemasan Mason. Dia telah memberitahu Sarah tentang bayangan melalui telepon, menerima tanggapan perhatian yang hati-hati. Apa kamu yakin ini aman? Tanyanya. Kamu hampir tidak merawat dirimu sendiri, Mason. Dia membutuhkanku, jawab Mason sederhana, tidak dapat mengartikulasikan bagaimana ini berbeda, bagaimana ketergantungan bayangan telah memberinya tujuan. Ketika mobil Sarah berhenti di jalan masuk, Mason merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Bayangan merasakan ketegangannya menekan lebih dekat ke kakinya. Semuanya akan baik-baik saja,
katanya kepada anjing itu, tidak yakin apakah dia meyakinkan bayangan atau dirinya sendiri. Lily melompat dari mobil, kegembiraan awalnya goyah ketika dia melihat bayangan di belakang kaki Mason. Apakah itu anjingmu? Tanyanya, menjaga jarak yang hati-hati. Ini bayangan, kata Mason. Dia teman baru. Dia mengalami masa yang sulit jadi dia tinggal bersamaku saat dia menjadi lebih baik. Sarah mendekat dengan lebih hati-hati, mata perawatnya menilai kondisi bayangan. Dia sangat kurus, katanya pelan. Dia sudah bertambah 2 kilo, jawab Mason membela diri. Lily mengambil langkah maju, lalu berhenti ketika bayangan mundur di belakang Mason. Apakah dia takut padaku? Dia takut pada banyak hal sekarang, jelas Mason. Tapi kami sedang mengusahakannya. Mungkin pada akhir kunjunganmu dia akan membiarkanmu memberinya hadiah. Akhir pekan berlanjut dengan tarian tentatif antara Lily dan bayangan. Mason menyaksikan dengan dada yang menegang harapan saat putrinya membaca dengan keras dari bukunya, berpura-pura tidak memperhatikan bayangan yang mendekat untuk mendengarkan. Pada Minggu pagi, transformasi itu luar biasa. Bayangan menerima hadiah dari telapak tangan Lily yang terulur, ekornya sedikit bergoyang. Ayah, kata Lily saat mereka bermain permainan papan di lantai ruang tamu, bayangan mengawasi dari selimutnya, aku pikir dia juga seorang tentara. Mason mendongak tajam. Kenapa kamu bilang begitu? Lily mengangkat bahu dengan kebijaksanaan sederhana anak-anak. Dia memiliki mata sedih yang sama denganmu ketika kamu kembali, tetapi mereka menjadi lebih baik. Saat Sarah mengepak mobil untuk pergi, dia menarik Mason ke samping. Ini bagus, katanya, mengangguk ke arah Lily yang mengucapkan selamat tinggal pada bayangan. Kamu tampak lebih hadir. Dia baik untukku, Mason mengakui. Aku bisa melihat itu. Sarah ragu-ragu. Mason, ada hal lain. Ketika aku mengambil mantel Lily, aku melihat bayangan bereaksi aneh terhadap seragammu yang tergantung di lemari. Tidak takut persis, tetapi waspada, seperti dia mengenalinya. Setelah mereka pergi, Mason pergi ke lemari dan mengeluarkan seragam tempur lamanya. Bayangan segera duduk, matanya terpaku pada pola kamuflase yang familiar. Apa ceritamu, nak? Bisik Mason, rasa dingin menjalar di tulang belakangnya. Dari mana kamu berasal? Dia membentangkan seragam itu di lantai. Bayangan mendekat dengan hati-hati, mengendusnya sebelum berbaring dengan kepala bersandar pada kain, mata tertutup, desahan keluar dari bingkai tulangnya. Misteri chip, respons terlatih, dan sekarang potongan teka-teki ini Mason belum bisa merakitnya. Tetapi satu hal menjadi semakin jelas, bayangan bukan hanya anjing terlantar biasa. Dia memiliki sejarah, yang mungkin lebih terhubung dengan masa lalu Mason sendiri daripada yang bisa dia bayangkan. Minggu kedua dengan bayangan membawa perubahan yang terlihat. Tulang rusuk anjing itu tetap menonjol, tetapi tidak terlalu drastis. Potongan bulu yang sehat mulai mengisi bintik-bintik botak tempat kulit terpapar. Yang paling luar biasa adalah matanya. Lapisan kusam keputusasaan secara bertahap digantikan oleh perhatian waspada. Bayangan masih terkejut pada gerakan tiba-tiba dan merunduk pada suara keras, tetapi dia sekarang mengikuti Mason dari kamar ke kamar, mempertahankan apa yang Mason anggap sebagai jarak taktis. Cukup dekat untuk perlindungan, cukup jauh untuk melarikan diri. Mason menetapkan rutinitas yang hati-hati. Pagi hari dimulai dengan obat yang disembunyikan dalam sesendok selai kacang, diikuti dengan berjalan-jalan singkat di sekitar halaman belakang, bayangan pincang di kakinya yang sedang dalam masa penyembuhan tetapi jelas menikmati udara segar. Sore hari untuk pelatihan, meskipun Mason ragu-ragu untuk menyebutnya begitu. Ini bukan trik. Mereka membangun kembali kepercayaan dasar, duduk di dekat bayangan saat dia makan, menyentuh cakarnya, lalu mundur. Setiap kemenangan kecil ditandai dengan pujian lembut. Anak baik, gumam Mason, kata-kata itu terasa asing di lidahnya. Kapan terakhir kali seseorang mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja? Terapis VA-nya mungkin, tetapi itu berbeda, kewajiban profesional daripada persetujuan yang tulus. Di malam hari mereka berbagi persahabatan diam-diam. Mason membaca buku-buku sejarah militer sementara bayangan tertidur di dekatnya, tidur anjing itu secara bertahap tumbuh lebih damai. Kadang-kadang Mason akan bangun dan mendapati bayangan berdiri di samping sofa, mengawasinya dengan intensitas yang tampak hampir protektif. Pada malam-malam itu, Mason akan menepuk bantal di sampingnya dan bayangan akan dengan hati-hati memanjat, menjaga celah kecil di antara mereka, dua makhluk yang terluka menemukan kenyamanan dalam kedekatan, tanpa kerentanan. Kunjungan mingguan Dr. Charter membawa berita menggembirakan. Hasil tes darahnya meningkat,
lapornya setelah mengambil sampel. Dan kaki itu sembuh dengan sangat baik. Kamu punya pejuang di sini. Butuh satu untuk mengenal yang lain, jawab Mason. Ellie tersenyum, ekspresi itu melembutkan sikap profesionalnya. Aku melihat lebih dekat chip itu. Ngomong-ngomong, itu jelas bukan microchip PET standar. Lokasi dan ukurannya menunjukkan penggunaan militer atau penegakan hukum. Bisakah kamu tahu dari mana asalnya? Tanya Mason. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak tanpa peralatan khusus. Aku punya kolega di universitas yang mungkin bisa membantu, tetapi itu berarti membawa bayangan ke sana. Memikirkan untuk mengekspos bayangan kepada orang asing dan lingkungan yang tidak dikenal membuat rahang Mason menegang. Belum. Dia belum siap. Cukup adil, Ellie mengakui. Tapi aku penasaran, mengapa itu begitu penting bagimu? Apakah mengetahui latar belakangnya akan mengubah caramu merawatnya? Pertanyaan itu menghantui Mason lama setelah dia pergi. Mengapa masa lalu bayangan begitu penting? Mungkin karena di mata yang menghantui itu Mason mengenali refleksinya sendiri, makhluk yang ditentukan oleh pengalaman yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Pada pagi hari Selasa yang cerah, 3 minggu setelah menemukan bayangan, Mason memutuskan sudah waktunya untuk menjelajah di luar halaman. Taman lingkungan dibuka saat fajar, biasanya kosong kecuali sesekali pelari. Sempurna untuk anjing yang masih waspada terhadap manusia. Bayangan ragu-ragu di depan pintu, kalung dan tali barunya jelas menyebabkan kecemasan. Tidak apa-apa, Mason meyakinkannya. Kita akan melakukannya dengan lambat. Taman itu damai, embun masih menempel di rumput. Bayangan bergerak dengan hati-hati, hidungnya bekerja lembur, telinganya berputar untuk melacak suara-suara yang jauh. Selama 20 menit mereka berjalan dalam keheningan yang kompatibel, Mason menyesuaikan langkahnya dengan langkah bayangan yang hati-hati. Kesunyian mereka dipecah oleh seorang pelari yang mendekat, seorang pria kekar dengan sweater bertudung, bayangan membeku, bulu kuduk berdiri, geraman rendah membangun di tenggorokannya. Tenang, gumam Mason, memperpendek tali. Dia hanya lewat. Tetapi ketika pria itu mendekat, perilaku bayangan meningkat dari peringatan menjadi panik. Dia bersandar di kaki Mason, gemetar hebat, mata terpaku pada orang asing itu. Bayangan, tidak apa-apa, kata Mason, berlutut di samping anjing yang ketakutan itu. Pelari itu melambat, kekhawatiran di wajahnya. Apakah semuanya baik-baik saja dengan anjingmu? Sebelum Mason bisa menjawab, bayangan melesat, menyentakkan tali dari pegangan Mason yang tidak siap. Anjing itu berlari melintasi taman, menghilang ke pepohonan di sepanjang perimeter. Bayangan, panggil Mason, jantungnya berdebar saat dia mengejar. Butuh hampir 1 jam untuk menemukannya meringkuk di bawah semak lebat, mata liar ketakutan. Mason mendekat perlahan, berbicara dengan suara tenang dan stabil yang telah dia kembangkan selama berminggu-minggu membangun kepercayaan. Aku tidak tahu apa yang membuatmu takut, tetapi kamu aman sekarang, aku janji. Kembali ke rumah, bayangan menolak untuk meninggalkan sisi Mason, menekan kakinya bahkan di kamar mandi. Insiden itu membuat Mason bingung, bukan hanya karena ketakutan bayangan, tetapi karena reaksinya yang mendalam terhadapnya, kebutuhan mendesak dan luar biasa untuk melindungi. Malam itu Mason menelepon Dave Lochard, mantan teman satu regu yang sekarang bekerja dengan program anjing pekerja militer di Fort Benning. Hei, Thompson, Dave menyapanya dengan hangat. Lama tidak bertemu. Bagaimana kehidupan sipil memperlakukanmu? Berusaha, jawab Mason, lalu menjelaskan tentang bayangan, menggambarkan chip, respons pelatihan, dan reaksi panik di taman. Dave terdiam sesaat. Sulit untuk mengatakannya tanpa melihatnya, tetapi sepertinya kamu memiliki mantan anjing pekerja di sana. Reaksi terhadap pelari bisa menjadi respons pemicu. Sesuatu tentang pria itu mengingatkannya pada pengalaman buruk. Bisakah kamu memeriksa apakah ada German Shepherd yang dilaporkan hilang dari dinas? Tanya Mason. Aku bisa mencoba, kata Dave dengan nada hati-hati, tetapi jika anjing ini terluka saat bertugas, dia seharusnya menerima perawatan yang tepat, tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Ada sesuatu yang tidak beres. Itulah yang aku takutkan, Mason mengakui. Setelah menutup telepon, Mason duduk di samping bayangan di lantai, menggaruk lembut di belakang telinganya, keintiman yang tak terbayangkan berminggu-minggu lalu. Apa yang terjadi padamu? Bisiknya. Siapa yang membuangmu? Keesokan harinya Mason memiliki janji 2 mingguan di rumah sakit VA.
Biasanya dia takut dengan sesi-sesi ini, merasa sulit untuk menerjemahkan lanskap internalnya ke dalam kata-kata yang dapat dipahami oleh seorang terapis. Kali ini dia mengejutkan dirinya sendiri dengan berbicara tentang bayangan. Sepertinya kamu menemukan tujuan, kata Dr. Phillips. Lebih tepatnya kami saling menemukan, koreksi Mason. Tanggung jawab itu tidak membuatmu kewalahan? Tanya terapis itu, merujuk pada perjuangan Mason sebelumnya dengan tugas sehari-hari. Mason mempertimbangkan ini berbeda. Ketika itu hanya aku, mudah untuk membiarkan sesuatu berlalu. Tetapi bayangan bergantung padaku sepenuhnya. Aku tidak bisa mengecewakannya. Itu kemajuan yang signifikan, Mason, kata Dr. Phillips, membuat catatan di filenya. Koneksi dan tujuan adalah alat yang ampuh dalam pemulihan. Berjalan melalui lobi rumah sakit sesudahnya, Mason melihat Sheriff Wilkins berbicara dengan seorang administrator. Biasanya Mason akan terus berjalan dengan anggukan singkat. Interaksi mereka jarang melampaui kesopanan impersonal. Tetapi Sheriff memanggilnya. Thompson, ada waktu sebentar? Mason berhenti seketika. Waspada, apa yang bisa aku lakukan untukmu, Sheriff? Kudengar kamu menerima anjing liar, kata Wilkins, nadanya basa-basi, meskipun matanya sangat fokus. German Shepherd, kudengar, kondisinya cukup buruk. Kewaspadaan Mason meningkat seketika. Berita menyebar cepat. Kota kecil, Wilkins mengangkat bahu. Warga yang peduli menyebutkan melihatmu dengan seekor anjing yang tampak berpotensi berbahaya. Ingin memeriksa, memastikan semuanya baik-baik saja. Dia tidak berbahaya, kata Mason tegas. Hanya pulih dari pelecehan. Senang mendengarnya, Wilkins mengangguk, meskipun sesuatu dalam ekspresinya menunjukkan percakapan itu belum berakhir. Pastikan kamu mendaftarkannya dengan benar ke kota. Tidak ingin ada insiden. Saat Mason berkendara pulang, pertukaran itu terulang dalam benaknya. Oakid G tidak pernah terlalu ketat tentang pendaftaran hewan peliharaan. Mengapa Sheriff tiba-tiba concernet tentang bayangan? Malam itu tetangga Mason yang sudah tua, Frank Miller, datang dengan casserole, salah satu persembahan periodiknya sejak Mason membantu memperbaiki atapnya musim gugur lalu. Frank adalah veteran Vietnam, latar belakang militer bersama mereka membentuk dasar persahabatan yang tenang. Sarah menjatuhkan ini untukmu, jelas Frank, menyerahkan hidangan itu, katanya dia terlalu sibuk untuk membawanya sendiri. Mason menerima casserole itu, tersentuh oleh perhatian mantan istrinya yang terus berlanjut meskipun mereka berpisah. Terima kasih, Frank. Mau masuk? Pria yang lebih tua itu ragu-ragu di ambang pintu, melihat bayangan mengawasi dengan hati-hati dari lorong. Itu anjing yang dibicarakan semua orang? Ini bayangan, Mason mengkonfirmasi. Dia masih beradaptasi dengan pengunjung. Frank berlutut perlahan, lututnya yang artritis memprotes dengan keras. Hei di sana, kawan, kamu mengingatkanku pada anjing-anjing pengintai yang kami miliki di Nam. Mata yang sama hati-hatinya. Yang mengejutkan Mason, bayangan mendekati Frank, mengendus tangannya yang terulur sebelum mengizinkan tepukan lembut di kepalanya. Dia menyukaimu, amati Mason, kagum, mengenali salah satu jenisnya sendiri, kata Frank dengan senyum tahu. Kita bisa menciumnya satu sama lain, di mana kita berada, apa yang telah kita lihat. Setelah Frank pergi, Mason merenungkan penerimaan mudah yang telah ditunjukkan bayangan kepada veteran yang lebih tua dibandingkan dengan terornya terhadap pelari di taman. Apa bedanya? Usia? Cara pendekatan? Pikirannya terganggu oleh teleponnya yang berdering. Dev membalas panggilannya. Aku memeriksa catatan, kata Dev, tanpa basa-basi, tidak ada German Shepherd yang cocok dengan deskripsimu yang terdaftar sebagai hilang atau tewas dalam aksi dalam 3 tahun terakhir. Itu tidak mungkin benar. Mason mengerutkan kening. Dia memiliki pelatihan militer, Dev. Aku akan mempertaruhkan hidupku untuk itu. Aku percaya padamu, Dev meyakinkannya. Namun, jika dia tidak ada dalam catatan resmi, hanya ada 2 kemungkinan. Entah dia gagal dalam pelatihan dan diadopsi melalui jalur sipil, atau apa, Dev, atau dia adalah bagian dari sesuatu yang tidak tercatat. Implikasinya menggantung di antara mereka, dipenuhi dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin mereka suarakan dengan lantang. Kirimkan aku foto, kata Dev akhirnya. Biar aku terus mencari. Keesokan paginya, Mason dibangunkan oleh ketukan yang mendesak. Shadow sudah siaga, berdiri di pintu kamar tidur dengan telinga tegak ke depan, tidak agresif tetapi waspada.
Mason menemukan Ellie di berandanya, wajahnya tegang karena khawatir. "Apakah kamu sudah melihat ini?" tanyanya, sambil menyodorkan koran komunitas. Halaman depan menampilkan tajuk berita tebal, kekhawatiran tentang anjing berbahaya meningkat di Orchid G. Di bawahnya ada foto Bura Mason sedang berjalan dengan Shadow di taman, jelas diambil tanpa sepengetahuan mereka. "Apa-apaan ini?" gumam Mason, sambil memindai artikel itu. Artikel itu menggambarkan kecemasan masyarakat atas ekor anjing terlatih militer yang agresif yang dipelihara di dalam batas kota. Artikel itu mengutip warga yang khawatir tanpa nama dan menyoroti peraturan kota yang mengharuskan izin khusus untuk